Battle, ready, go! Halo semuanya, kembali di channel Voltex Alternative. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas episode terbaru dari Number One Sentai Go Shuja, episode 36. Yes, episode kali ini juga akan menjadi penutup sebelum kita akan masuk masa-masa libur ya teman-teman ya. Jadi pastinya dari tanggal 1 sampai 2 November itu libur ya teman. Tidak ada episode terbaru dari superhero type ya. Kalau Ultraman Omega itu dia ada episode spesial ya teman, recap ya, itu nggak termasuk lah ya. Itu mah cuman pelengkap aja ya teman ya. Dan kali ini akan menjadi konklusi ya, bagaimana duel rivalitas pertemanan ya antara Kinjiro dan juga Kaku Genji. Dan juga di sini menjadi bentuk balas dendam ya kan dari si Fire Candle dan juga Trump Number One ini ya teman ya. Karena si yang tukang semangat number one-nya itu kan udah mati ya teman ya. Ibaratnya tuh teman sehidup sematinya tuh udah dihabisi lah ya kan sama si Ghost ini. Jadi si Trump number one ini mau balas dendam ya teman ya. Dan di sini juga Kinjiro ya kan, karena dia masih belum puas gitu ya dan belum berakhir, makanya gamenya pun masih berlanjut ya teman untuk si Kinjiro ini. Dan dia juga mau menuntaskan juga ya teman untuk permainannya ini, kayaknya entah mau sampai kapanpun ya teman ya. Dan pastinya untuk kali ini akan semakin berlanjut ya teman ya. Dan diterimalah ya kan di sini dapat kartu tantangan di sini di hadapan Hoiru dan juga Sumino. Dan ya langsung aja ya teman, dia membawa si Ryu Ranger juga ya teman sebagai peserta di sini. Jadi Kinjiro juga diwajibkan untuk datang gitu ya bersama kawan-kawan. Nah di sini juga episodenya sebenarnya ini saya udah kira-kira ya teman-teman ya, ini mirip banget sama episode 9-nya Kira Major ya. Ini fokusnya sama-sama warna hijau lagi ya kan ya. Kalau di Kira Major kan si Sena ya teman-teman ya, si Ranger ceweknya ya teman-teman ya, ini cowoknya ya teman-teman ya. Jadi ibarat tuh episode kali ini juga bakalan mirip banget dengan konklusinya, permainannya, dan ibaratnya hukuman-hukuman yang didapetin itu mirip banget ya teman-teman sama episode 9-nya Kira Major ini. Walaupun banyak sih referensi dari Ranger-nya ya teman ya. Dan ini juga kita lihat ya teman, bagaimana untuk di tantangannya ini ya Kaku Genji juga menerima tantangan yang ada ya teman ya. Jadi intinya juga mereka kalau mau dapat yang mereka mau ya harus ikutin gitu ya. Kalau mereka kalah ya itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan di sini mereka nggak bisa kabur ya teman, karena mereka udah masuk ke situ dan udah disegel ya kan dengan hal-hal yang bayangannya itu. Nah di sini juga mereka dibawalah ke meja kartu ya teman. Di sini permainannya simple sekali ya teman, yaitu mencari joker. Nah kalau buat yang belum tahu ya teman, untuk cara mainnya itu mereka kayak main biasa ya kan ya, kayak mereka draw kartu, cuman mereka draw kartu itu ke playernya ya. Jadi misalnya mereka dari player A ke B ya kan, dari A nya itu dia nebak ini kartu yang joker nih di mana ya. Jadi mereka tuh jangan sampai ambil joker ya. Dan terus berikutnya, kalau mereka dapat pasangan misalnya 7 hitam dan 7 merah ya kan ya, itu nanti akan ada tantangannya ya teman ya. Jadi itulah yang membuat para member Gosher ini itu juga sedikit kesulitan ya teman ya. Nah pastinya mungkin mereka dapat tantangannya yang mudah-mudah gitu ya. Tapi ini juga si paling pertama ya, si Komade Mashiro ya teman ya. Ini mirip banget ya kan untuk kalau dibikin urutannya ya teman ya, Mashiro duluan ya kan, sombong ya kan, karena dia tuh tahu ya kan untuk pemenangnya kayak gini dapat Troop of Pair ya bahasanya ya. Terus juga didapat ya kan tantangannya, dan juga di sini tantangannya itu bakalan bervariasi ya teman ya. Jadi ya banyak sekali akan permainan kartu-kartu seperti ini gitu ya. Dan juga makin banyak yang semakin kewalahan ya teman ya. Contohnya si Komade Mashiro ini teman, dia dapat tantangan untuk makan oden yang panas ya teman, karena entah ini Mashiro ini kenapa gitu ya, katanya ini yang tantangannya tuh berdasarkan dari hal-hal yang mereka nggak bisa gitu ya, atau mereka tuh lemah gitu ya. Jadi kalau si Mashiro tuh kayak entah takut kepanasan kah, atau nggak suka si oden kah, atau gimana gitu ya. Jadi
ini juga masih nggak jelas ya teman kalau si Mashiro ini. Dan yang berikutnya kan si Mashiro gagal gitu ya. Nah di sini juga masih ada si Kaku Genji ya teman ya. Dia di sini bermain kartu terus ya teman ya. Dan di sini Sumino dapat kartu pair lagi ya teman ya. Tantangannya itu disuruh ngejokes ya, ngejokes apa ya, pokoknya tuh sekali ngejokes tuh langsung bikin ketawa lah gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ketawa ya sama aja gitu ya. Jadi di sini juga Sumino gagal ya teman ya, karena dia juga berusaha untuk memberikan jokes kualitas high class katanya ya, tapi ya udah. Lanjut lagi teman, semuanya gagal ya. Di sini kalau si Riko ini kalau salah apa ya, disuruh gaya-gaya aneh gitu ya, kayak ya pose-pose jelek lah gitu ya. Kalau si Ryuki malah lebih kesian ya teman ya. Itu dia apa ya, disuruh ngomong bodoh ya kan ya, maksudnya ngomong yang nggak baik lah ya kan, sama tiga kayak tiga kali misalnya ya. Terus juga kalau si Hoiru itu dia disuruh minum jus natto ya, itu mah bukan bukan itu lagi, itu umum mungkin ya, bukan umum sih, entah bagaimana untuk orang-orang itu suka atau enggak itu ya seralah gitu ya. Yang jelas di sini orang Jepang aja mungkin ada yang nggak suka natto ya temennya, nggak tau lah itu katanya tempe yang difermentasi ya ternyata, itu rasanya juga ya aneh ya temennya. Dan juga di sini mereka menyadari ya teman, Kinjiro sama Kaku Genji ini dipersatukan, ada pairnya ya temennya. Jadi sengaja untuk dikumpulin ya kan, agar mereka sengaja kewalahan ya teman, kayak biar di distract lah gitu ya. Dan kita juga patut lihat ya teman untuk seperti apa permainan ini kan ya, karena si Kinjiro dan juga Kaku Genji ini juga ya sebenarnya mereka memang masih rivalitas ya teman, dan juga Genji seperti memancing gitu ya si Kinjiro ini tuh untuk kembali seperti muda lagi gitu ya. Maksudnya Kinjiro kan dia kan mau happy ya kan, party. Kalau Kaku Genji ini tuh ibaratnya sama gitu ya, cuman karena dia juga menjaga gitu ya kekuatan Rio Ranger ini, karena dia juga apa ya, mau jadi muda lagi gitu ya. Kalau misalkan dia ngomong aja nih ya, ngomong mau jadi tua lagi, dua-duanya kena ya. Karena hal ini ya mereka sama-sama punya wish juga ya temen ya, jadi sama-sama jadi kakek di sini ya. Nah untuk bagian ini juga cukup disorot ya teman, karena untuk permainannya ini ya seperti mendistract tiap pasangan ya teman ya. Jadi seperti udah direncanakan sekali gitu ya untuk permainannya ini. Dan juga di sini Kinjiro karena udah berubah seperti ini ya, jadi susah lah ya kan ya, main kartu di umur kayak kakek gitu ya, kayak aduh susah nih mau ngeliatnya gitu ya. Jadi di sini juga si Kaku Genji ya kan, di wujud ini kan aktornya kan si siapa namanya, mentornya Bokenger ya teman, Moryu-san ya. Jadi di sini juga ada tantangannya ya teman, untuk menarikan lagu kekinian gitu ya dalam waktu 5,5 menit. Kalau kalian tahu lagu apa yang akan diputar ya, ini random banget ya. Kenapa harus pakai lagu my favorite serial di era Reiwa ya, serial kedua sih ya, iya kedua, dan seterusnya gitu. Itu adalah songnya Kirami Yellow ya, Dangan Shooting Star. Oh my god, ini maksudnya kenapa nggak pakai yang episode kemarin kan tuh mereka pakai lagu jazz gitu ya, itu kan cocok tuh buat Sumino gitu ya, yang ibaratnya kan kalau Sumino kan itu lebih ke vibesnya kan high classnya tuh lebih kelihatan gitu ya. Kalau untuk Kinjiro sebenarnya nggak masalah sih ya, karena dia juga kan pengen berdansa seperti ini juga gitu ya, walaupun ya di sini itu sampai 5,5 menit juga gitu ya. Makanya juga di sini dia ambil alih gitu, walaupun sebenarnya untuk Genji sih ya tantangannya ya, cuman dia juga ambil alih kan, kalau misalkan dia tuh kalah ya anggap aja dua orang kalah lah di situ. Dan terungkap juga teman kalau Kinjiro sama Genji ini tuh temen main baseball sejak inilah kan, sejak sekolah gitu ya, sejak SMA. Dan katanya pada saat ada pertandingan di sekolahnya itu atau di universitasnya itu,
ketemu sampai yang paling kuat katanya ya, jadi langsung kalah gitu ya. Intinya di sini ada momen ceramah no jutsunya lah ya teman ya. Di sini Kinjiro memotivasi si Genji kalau ya katanya karirnya mau selesai gitu ya, ya udahlah ya kan ya. Di sini untuk bagian ini juga nggak masalah ya teman ya. Jujur aja di sini ya saya malah cukup tertarik ya bagian ini ya, karena di samping permainan kartunnya yang saya juga malah lihat itu sama banget kayak episode 9 Kira Major ya, saya nggak terlalu bahas detailnya sama sekali. Jadi untuk kali ini Kaku Genji menolong si Kinjiro ya teman untuk langsung berubah jadi US Ryu Ranger ya teman ya, dan di sini dia juga langsung berubah menjadi kartu ya teman ya, bukan tanpa sebab teman, dia langsung kabur untuk mendapatkan sumber kekuatan dari Kinjiro ya teman ya. Jadi di sini dia balik ke tempatnya si kafenya Goshujer ya teman ya. Dia minta telur gitu ya ke ini siapa namanya, Sanae ya, Saori ya teman ya. Saori ini ya kan ya, yang pelayannya ini yang jarang sekali muncul ya, sekalinya muncul juga nggak ngapa-ngapain ya teman, cuman untuk ngebantu per member aja gitu ya. Ya ini mah cuman untuk number one battle-nya aja gitu ya, nggak terlalu diseriusin banget gitu. Nantilah 10 episode terakhir ya, semoga aja ya, semoga gitu, oke? Dan juga di sini Kinjiro dapatlah ya kan sumber kekuatannya kan, itu telur ya. Jadi pas udah makan telur pun juga sisa Kinjiro versus Trump number one-nya ini gitu ya. Cita-cita di sini Kinjiro berhasil menang ya teman ya, dan langsung mengadakan dual bonus ya teman, bonus round di sini yaitu gelut ya, dan juga sempat disupportkan sama pember Goshujer tapi diganggu juga ya. Nah, di sini dibantu juga nih dengan kekuatan Ryo Tiga Sword. Wow, luar biasa ya. Jadi akhirnya kekuatan Goshu Eagle meningkat dengan kekuatan Ryo Tiga Sword menjadi Tiga Sword Goshu Eagle. Luar biasa ini temen ya. Kekuatan baru coy untuk kekuatan Goshu Eagle yang ya ini kalau diurutin saya malah taruhnya tuh untuk urutan nomor 5 kayaknya ya. Soalnya mungkin untuk segi foam ya warna hijau biru nih kayak kurang aja gitu ya. Soalnya yang paling top tier number one-nya ya Rikuo ya. Kalau nanti Sumino bisa pakai number 2 ya teman ya, itu hitam biru best ya. Terus nanti yang ketiga itu Hueru ya kan, keempat nanti Ryugi ya teman. Ya semoga aja ya teman ya. Saya tebak sih paling Ryugi terakhir ya teman ya. Soalnya kan nanti Sumino mau dapat fokus lagi gitu ya. Nanti Ryugi entah episode 42 kah ya kan. Soalnya kan tiap 2 episode ya teman untuk fokus-fokus yang ada di number one battle ini. Dan juga di sini dibantulah dengan Ryu Ranger ya teman ya. Langsung di sini mereka menggunakan double kerjasamanya ya teman ya, menggunakan kekuatan Ryu Red juga ya kan dengan tarian sambanya ya teman. Luar biasa ya. Dan langsung dengan Kiryoku Bomber dari Dai Ranger. Luar biasa. Nah, di sini kekuatan dari Fire Candle semakin bertambah dengan bersatunya dengan Trump number one teman. Ini adalah persahabatan versus persahabatan ya teman ya. Jadi ini yang nggak masuk akalnya ya teman ya, mungkin ini pengaruh semangat dari Fire Candle atau gimana lah gitu ya. Ryo Tiga Sword bisa kepukul mundur ya. Ini entah tononya entah terasa emang kuat ya, atau emang di sini emang seperti apa ya teman, mungkin memang seperti kuat sekali gitu ya untuk si Fire Candle ini dengan kekuatan Trump Fire Candle-nya ini gitu ya. Nah, untungnya di sini dibantulah dengan scene yang luar biasa ini ya teman ya. Ini salah satu scene terepik ya. Maksudnya scene salah satu gatai ini 5 Mecha Tiga Sword ya. Setelah episode 10 kemarin muncul lagi ya teman ya. 5-5an nih ya, sepaket muncul di episode yang sama ya teman ya. Dan juga pastinya untuk gatai ya teman ya, Go 5 dewa bersatu ya teman, Go Nitai Nishi Go Ishin Itai kalau namanya ya, 5 dewa bersatu. Nah, dari pastinya bersatulah dengan Ryo Tiga Sword ya teman ya. Pastinya untuk pundak kiri kanannya ada si Eagle sama Unicorn, tangan kiri kanannya ada Lion sama Tyranno ya temennya, dan juga pakai kepala dari Wolf ya. Dan muncullah di sini Ryo Tiga Sword 5 colors. Jadi pastinya ini CGI ya temen ya. Mungkin bisa aja sih ya mau dibikin
suit yang kayak umumnya gitu ya, kayak ini kan sama kayak Cool Kaiser VSX ya temennya. Kalau yang itu mah memang susah ya temennya, karena komponennya banyak ya. Terus base bodinya dari 2 kereta ya teman. Ini kan walaupun cuma pakai 1 mecha gede kan, itu Rio 3 Sword, kalau ditambah dengan part-part begini takutnya jatuh lah ya kan ya. Dan yang uniknya teman, di sini mereka sampai keluar kokpit ya teman ya. Ini entah kita sama Ninja mungkin ya, soalnya Ninja aja kan si akan Ninja aja sampai keluar kan ya, atau membantu lah ya teman ya, biar nggak di dalam mulu ya kan ya. Jadi ini juga supaya untuk bisa memeriahkan aja lah gitu ya untuk bagian depannya ini. Soalnya juga jarang-jarang nih ya kan ya untuk member Sentai itu keluar kokpit nyerangnya ya teman ya. Jadi misalkan dalam kokpit gitu ya, jadi entahlah ya kan, entah ada scene kokpit dari Gatainya ini gitu ya. Soalnya kayak ini juga pastinya mau finisher bareng-bareng gitu ya dengan 3 sword. Dan langsung dengan Great Sword Ascension-nya ya berhasil mengalahkan Trump Farkendal ini gitu ya. Dan ini sih gokil banget ya teman ya. Dan ini entah kenapa juga salah satu hal yang baru ya teman ya. Dan akhirnya duel antara Kinjiro dan juga Genji berakhir sudah ya teman ya. Dan pastinya untuk kali ini dimenangkan oleh Kinjiro ya teman ya, karena Genji juga udah ngeliat kalau Kinjiro ini udah seperti yang dia kenal sebelumnya ya teman ya, yang tangguh, berani, dan juga kayak tidak melupakan jasanya ya teman ya. Dan pastinya Genji juga memberikan Ryu Ranger-nya ya teman, atau The Ranger centeringnya kepada si Kinjiro ya kan ya, karena ia agaknya udah selesai nih tantangannya dengan Kinjiro. Tapi tetap jejaknya tidak akan menghilangkan dari ingatan dari Genji. Oke, next episode di episode 37 yang akan tayang di 2 minggu ke depan ya teman, yaitu di tanggal 9 November berarti ya. Ini pastinya fokusnya ke Kumade Mashiro ya berarti ya. Nah, ini pastinya mengenai jubah ya berarti ya, jubah kesaktiannya berarti ya, yang menghilang ya. Jadi di sini juga ditemuinya sama Bouquet ya teman. Jadi ini tentang fashion number 1 ya teman ya. Jadi ini juga akan muncul nih kan salah satu big boss baru nih kan, yaitu Ribbon of Destruction. Yang spesialnya juga ya teman ya, voice aktornya ini bukan kaleng-kaleng ya teman ya, karena yang menjadi voice actor dari siapa namanya Ribbon of Destruction ini itu adalah Maria Ise ya teman ya. Jadi dia pernah ngisi untuk Killua dari Hunter x Hunter ya teman ya, Himeno dari Chainsaw Man bayangkan, dan juga Foo Fighter dari JoJo Part 6. Yang saya paling kenal tuh Himeno ya teman ya, soalnya itu betul-betul ikonik sekali gitu ya. Dan ini dia jadi voice aktornya ini ya teman ya, Ribbon of Destruction. Katanya ini adalah adiknya dari Bouquet ya teman ya. Nah, ini juga saya tahu kenapa ya mirip banget sama Grita di Tokyo-Ghoul ya teman ya. Grita di Tokyo-Ghoul atau nggak kayak Lakiro dari Kyoryuger ya kan ya, yang tukang bangkitin monster pakai siraman itu ya teman ya. Nah, pastinya ini tentang cinta ya kan ya. Tapi ada teori ya teman ya yang bilang kalau untuk Ribbon of Destruction ini itu bakalan ngaruh ke Teganaguru ya teman, atau si Teganaguru nanti bakalan diubah menjadi Teganaguru yang berwarna merah itu ya teman. Kalian ingat gak yang saya bahas waktu itu ya kan ya, ada tuh Teganaguru yang dia jadi Prince of Destruction. Sepertinya akan diwujudkan ya teman untuk next episode ya teman ya. Soalnya ini juga bakalan berfokus ke fashion ya kan. Nah, ini juga sama terjadinya dengan Kamado Zetsu juga ya teman ya. Entah ini maksudnya apa ya kan ya, kayak ditutupin jubah hitam ini kan, apakah ini juga ngetis Sentai berikutnya ya kan tentang magic ya kan. Soalnya kan udah banyak kan rumor tuh tentang magic school lah, tentang ninja, tentang elemen-elemen, dan juga katanya leader Sentai berikutnya tuh cewek ya teman ya. Nah, ini ya jubah barunya dari si Kumade Mashiro ya teman ya. Ini kalau misalkan nggak dapat upgrade form ya, inilah ya upgrade formnya si Kumade Mashiro ya. Berarti ya soalnya kalau kita bisa bilang ya untuk armor yang dipakai Mashiro ini juga
kalau ditambah jubah itu udah berasa kuat sekali gitu ya. Dan di sini ya akan muncul juga kekuatan baru nih dari si Tono, yaitu kekuatan Jetman. Nah, oke teman, itu membahas kita untuk episode kali ini teman, dan sekali lagi episode minggu depan libur ya kan, dilanjutkan dengan episode berikutnya ya teman. Apakah saya mau recap aja ya teman untuk pembahasan dari ini ya episode-episode yang sebelumnya ya teman. Kita tunggu aja ya.